Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengaku akan melakukan penelusuran hingga mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan bagi-bagi amplop berisi uang di Masjid Sumeneb, Jawa Timur yang dibagikan diduga oleh politikus PDIP. Menanggapi viralnya video bagi-bagi amplop berisi uang di Masjid Sumeneb, anggota Bawaslu RI, Toto Haryono, menyatakan bahwa Bawaslu RI akan melakukan penelusuran hingga mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan bagi-bagi amplop yang dilakukan oleh diduga politikus PDIP. Nantinya setelah mendapatkan alat bukti, Bawaslu akan melakukan kajian awal untuk menentukan apakah kegiatan yang dilakukan tersebut memenuhi unsur dugaan pelanggaran politik uang atau tidak. Karena aksi bagi-bagi amplop berisi uang tersebut dilakukan di luar masa kampanye, masa tenang, ataupun pada hari H pencoblosan. Meski demikian, Bawaslu mengimbau agar para calon peserta pemilu tidak ataupun untuk menghindari politik uang serta tidak menggunakan tempat ibadah maupun sarana pendidikan sebagai tempat ajang kampanye. Sekarang ini terhadap video yang beredar itu kita sedang melakukan penelusuran, mencari informasi sebanyak-banyaknya serta alat-alat bukti yang ada, baru nanti kita akan melakukan kajian awal apakah memang ada unsur-unsur dugaan pelanggaran uang. Pertama itu. Yang kedua tentu walaupun nantinya, karena ini memang belum masa kampanye nih, karena politik uang itu kan pada masa kampanye, saat masa tenang, saat hari H pencoblosan itu loh. Kalau nanti belum ada unsur-unsur dari penanganan pelanggaran politik uang, kami berharap calon peserta pemilu, calon nantinya tidak menggunakan tempat ibadah maupun politik uang untuk kampanye. Tempat ibadah, tempat pendidikan jelas-jelas dilarang nanti sekarang ajang tempat kampanye. Bawaslu serius mengusut bagi-bagi amplop merah yang dilakukan politisi PDIP di rumah ibadah. Said Abdullah sebelumnya mengakui adanya pembagian uang tersebut, hanya saja ia berdalih pembagian uang tersebut sebagai zakat yang ia keluarkan. Jagat Twitter baru-baru ini diramaikan dengan video viral bagi-bagi amplop merah berlogo PDIP kepada jemaah di dalam sebuah masjid. Dalam amplop yang dibagikan itu tercetak foto Ketua Banggar DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Said Abdullah serta Ketua DPC PDIP Sumeneb Ahmad Fauzi. Gara-gara video ini, Said Abdullah dituding melakukan money politik alias politik uang. Tuduhan itu pun dibantah Said. Ia berdalih bagi-bagi amplop itu adalah bentuk zakat mal yang ia keluarkan. Said juga mengaku hal itu rutin setiap tahun ia lakukan dan selalu berujung viral. Ritual tahunan, tahun kemarin juga viral, 2 tahun yang lalu juga viral. Kira-kira zakat mal bagian dari rukun iman sudah dilarang di Republik ini. Dan itu dideklar, semua media memuat. Kami gotong royong di partai, terkumpul 175.000 sembako plus uang diantaranya untuk fakir miskin dan anak yatim. Tentu tiap tahun bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau itu money politik, saya ini belum caleg. Said menambahkan saat ini dirinya belum berstatus calon legislatif. Jadi tuduhan money politik tidak tepat, apalagi sampai dilaporkan ke Bawaslu. Meski Said sudah memberikan klarifikasi, namun Bawaslu RI memastikan akan menelusuri pembagian amplop merah tersebut. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga memastikan pihaknya akan sesuai dengan komitmen, yaitu tidak boleh ada politik praktis di rumah ibadah. Sekarang kita koordinasi dengan Bawaslu Sumeneb untuk kemudian melakukan penelusuran terhadap konteks perkara yang dugaan terjadi pelanggaran atau tidak. Tapi yang jelas Bawaslu tetap pada komitmen kita bersama sebagai penyelenggara pemilu bahwa tidak boleh ada kejadian ataupun politik praktis di tempat ibadah, apapun bentuknya itu. Politik atau politik praktis memang masih menjadi tantangan penyelenggara pemilu.
Untuk itu tetap perlu peran masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran pemilu yang terjadi jelang tahun politik. Tim Liputan MCR. Menyoal bagi-bagi amplop yang diduga dilakukan oleh politikus PDIP di salah satu masjid yang berada di Sumeneb, Jawa Timur ramai menuai kritik masyarakat. Banyak yang berargumen seharusnya masyarakat Indonesia memiliki integritas yang tinggi agar bangsa ini bisa maju dan bisa bebas dari praktik tersebut. Masyarakat juga meminta Bawaslu dan penegak hukum agar lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku politik uang. Kita simak tanggapan dari masyarakat terkait politik uang yang masih marak terjadi. Masyarakat harus cerdas ya meresponi keadaan ini. Sepatutnya politik uang tidak terjadi di mana di area yang harusnya ini tidak boleh ada. Tapi kalau masyarakatnya cerdas ya mengerti akan hal ini, saya yakin itu tidak akan bisa direspon. Jadi kuncinya masyarakat harus memiliki kecerdasan dalam melihat keadaan ini. Mana yang pantas, mana yang tidak. Di sini pengawasan fungsinya adalah Bawaslu ya. Bawaslu harus memainkan peran yang penting sesuai dengan job desk-nya. Dan berani, tegas, mana menyatakan yang salah, mana yang tidak. Ya tidak abu-abu gitu ya. Jadi ketegasan yang penting untuk diberlakukan di sini daripada fungsi daripada Bawaslu. Demikian. Sebenarnya sih kalau tentang uang dalam berbagian politik itu juga bukan hal yang sangat sangat kaget juga ya, karena juga beberapa kali ini banyak pejabat juga menggunakan uang demi kepentingan sendiri dan juga ya bagaimana rakyat juga tidak kepikirkan juga kan. Dan aku rasa dengan opini saya juga dengan apa yang terjadi pada saat ini juga harus ada integritas yang namanya pada pejabat sendiri kan, karena mereka tahu mereka itu adalah pelayan pada rakyat juga. Dan rakyat juga menggunakan uang pajak ini untuk membantu fasilitaskan mereka juga kan. Jika contoh kita menggunakan uang ini dan mereka menggunakan untuk diri mereka sendiri, apa gunanya juga kan. Dan juga ini bukan hal yang sangat cuma secara oknum juga, karena ada banyak juga kan kasus, bukan cuma pada saat ini juga, tapi dengan beberapa minggu lalu juga ada banyak lagi kan, dan masih lebih banyak lagi. Bahwa dengan ini bisa hukuman secara tegas di mana mereka sendiri harus dikeluarkan dari pekerjaan tersebut kan. Karena dalam kerjaan tersebut itu di mana kita sebagai rakyat mempercayai mereka untuk bisa membantukan kita. Tapi jika kita tidak mempunyai kepercayaan kepada mereka juga, apa gunanya juga untuk mereka bekerja untuk kita juga ya. Pada saat ini apabila mau dipercaya oleh masyarakat harus lakukan apa yang baik dan apa yang benar dengan tidak melakukan treat yang seperti itu sehingga rakyat lebih bisa mengerti. Dan seperti tadi juga dikatakan juga rakyat harus cerdas dengan hal-hal yang seperti ini, jangan mau disogok gitu. Pemirsa, langsung akan kita bahas bersama dengan anggota Bawaslu Puadi dan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat pagi Pak Puadi, selamat pagi Bang Ray. Pagi Bung. Selamat pagi. Selamat pagi, semoga dalam keadaan yang baik. Mungkin saya akan mulai pertama langsung ke Pak Puadi. Pak Puadi, ini perkembangan terkininya bagaimana ini? Pemintaan keterangan ataupun juga kasus ini lebih lanjut. Ya, pertama saya perlu sampaikan bahwa informasi ini kan berangkat dari informasi awal ya. Dari beberapa share informasi foto dan video yang masuk ke Bawaslu Republik Indonesia. Setelah kemudian informasi awal itu, baru kemudian kita perintahkan kepada Bawaslu Jawa Timur, ya karena memang ini kejadiannya di Sumeneb, untuk melakukan proses penelusuran ya dan pendalaman, kemudian mengumpulkan beberapa bukti-bukti. Karena juga kita diberi kewenangan ya di Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk melakukan proses apa yang disebut investigasi. Bawaslu sendiri dalam menjalankan ya tugas wewenang tersebut ini diperhadapkan dengan beberapa tantangan berkaitan tentang politik uang ya, termasuk juga apa yang disebut mahar ya maksud saya. Mahar. Nah, kita sambil menunggu ya pendalaman dan penelusuran yang dilakukan oleh
teman kita dari Bawaslu Jawa Timur untuk memastikan apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Dan ini menjadi komitmen dan fokus kita ketika ada informasi awal yang beredar di beberapa media sosial. Dalam kerangka gambaran umum demikian, Mas. Oke, yang menjadi kemudian tanggapan dari pihak kemudian yang akhirnya memberikan tanda kutip keterangan terkait dengan video tersebut itu Pak Podi dan juga Bang Rey adalah mengatakan satu, ini kan tidak dalam masa kampanye, kedua ini adalah bentuk zakat begitu. Sebenarnya adakah sebuah ukuran ketika itu bisa dikatakan sebagai ini ada bentuk politik uang dan ini adalah jelas ini di luar itu, Pak Podi? Ya, pasca kemudian nanti hasil dari penelusuran dan pendalaman karena memang pintu masuk penanganan pelanggaran di Bawaslu itu melalui pintu temuan atau juga melalui pintu laporan ya. Pada proses pintu temuan itu kita lakukan penelusuran dan pendalaman. Dalam proses penelusuran dan pendalaman juga kita memastikan ya kalau di laporan itu setelah memenuhi syarat formil material ya sebelumnya kita memang melakukan proses apa yang disebut kajian awal. Kita punya waktu 2 hari ya di Perbawaslu 7 itu untuk melakukan kajian awal apakah peristiwa tersebut ada dugaan pelanggaran atau tidak gitu. Nah ini kita lihat dulu syarat materialnya, bukti-buktinya, kemudian apakah ini pada tahapan apa yang kemudian kita lakukan pada kesempatan yang kemudian dilakukan oleh beberapa peserta pemilu kah atau dilakukan oleh calon legislatif ataukah mungkin dalam proses penelusuran itu di kajian itu nanti akan bisa dilihat. Nah untuk mengatasi praktek politik uang ya ini pada akhirnya juga dibutuhkan satu komitmen dan tindakan dari semua pihak terutama ya yang terlibat dalam pemilu itu sendiri karena memang tahapan pemilu ini sudah berjalan ya hanya saja memang tahapan kampanyenya belum ditetapkan termasuk juga ya partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu pada 14 Desember di 2022 bagaimana partai politik itu punya kewajiban untuk melakukan proses apa yang disebut sosialisasi yang tidak dimaknai sebagai kampanye gitu kan. Baik Pak Podi, kita ditahan dulu ke pembahasan terkait kali ini. Saya juga akan minta juga tanggapan dari Bang Rey, tapi mohon ditahan dulu karena kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Selamat Pagi Indonesia. Oke, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami masih bersama dengan Pak Podi dan juga Bang Rey. Bang Rey, mungkin saya akan langsung kepada Anda, tanggapan ya Bang Rey terkait dengan hal ini. Pembelaannya dikatakan satu, ini belum masuk kepada tahap kampanye. Begitu kedua juga dikatakan ini ada bentuk zakat. Bang Rey, tanggapan? Ya, Bang Rey sudah bergabung bersama kami kembali. Baik, saya akan kembali ke Pak Puadi kalau begitu. Pak Puadi, lanjutkan tadi kita lanjut lagi mengenai pembahasan yang terakhir itu mengenai beberapa ketentuan-ketentuan dan juga kajian yang saat ini memang tengah difokuskan oleh Bawaslu. Baik, tapi kami masih akan mencoba untuk kembali menghubungi narasumber kami. Oke, baik. Sekarang apakah sudah mendengar, Bang Rey? Tidak terdengar. Sudah dengar, Bang Rey? Saya juga nggak mendengar. Oke, tampaknya kami masih mengalami kendala dalam audio maupun juga koneksi kami terhadap dua narasumber kami pemirsa. Namun sedikit untuk pembahasan kami saat ini memang masih berfokus tentunya terkait dengan yang menjadi perbincangan publik setelah video viral di media sosial karena warga menerima amplop berlogo kepala banteng di Sumeneb, Jawa Timur. Tentunya beberapa tanggapan-tanggapan dari warga sudah kita saksikan sebelumnya. Warga menanggapi beragam dan menyatakan bahwa memang aksi tersebut diduga atau bisa dipicu dengan adanya beberapa hal-hal termasuk dengan adanya dugaan politik uang. Namun kita akan kembali membahas terkait dengan hal ini kembali bersama dengan narasumber kami, bersama dengan Pak Podi dan juga Bang Rey masih bergabung bersama kami ya.
Siap. Siap, Siap. Oke, Bang Ray, saya akan langsung kepada Anda. Pembelaannya tadi dari yang bersangkutan terkait dengan peristiwa ini, satu, ini belum masuk masa kampanye juga, dan kedua ini adalah rutin dalam bentuk zakat. Tanggapan Anda, Bang Ray? Yang pasti itu kan ada dua aktivitas yang punya potensi diduga terjadi pelanggaran, ya. Pertama adalah bagi-bagi uang yang disertai dengan adanya logo dan gambar partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan. Itu yang pertama tuh. Dan per definisi itu yang kita sebut sebagai praktek politik uang, ya. Yang kedua adalah dilakukan di rumah ibadah, ya, dalam hal ini dalam masjid. Jadi ada dua poin ini yang menurut saya menjadi titik perhatian kita. Apakah ada praktek yang disebut dengan politik uang, dan apakah ada yang disebut dengan kegiatan politik yang dilakukan di dalam rumah ibadah gitu. Dua-dua ini pelanggaran serius sebetulnya, bukan pelanggaran ece-ece ini gitu ya. Dan oleh karena itu betul kita sangat berharap kepada Bawaslu untuk melakukan istilah Bawaslu tadi pendalaman dan pengkajian terhadap kedua kegiatan ini gitu. Nah, saya tidak melihat ada alasan yang kuat misalnya bagi Bawaslu untuk menghindari melakukan proses terhadap kasus ini, mengingat setidaknya satu hal ya, bahwa sekarang PDI Perjuangan sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu untuk pemilu 2004 yang akan datang, 2004 yang akan datang itu. Jadi kalau tidak disebut masuk ke dalam tahapan kampanye, tapi sekarang ini sudah masuk ke dalam tahapan sosialisasi. Dan tahapan sosialisasi itu pada dasarnya ya hukum-hukum yang berhubungan dengan kampanye juga berlaku di dalamnya, termasuk di dalamnya tidak menawarkan politik uang, tidak menggunakan rumah ibadah dalam konteks sosialisasi dan sebagainya gitu. Oleh karena itulah tiga faktor ini menurut saya menjadi dasar yang kuat sebetulnya bagi Bawaslu untuk segera menyelesaikan kasus ini. Tidak perlu terlalu berlama-lama, karena pokok soalnya sudah sangat jelas, kecuali kita berdiskusi misalnya apakah rekaman video itu sah atau tidak gitu. Tapi ini kan sudah diakui oleh pengurus PDI Perjuangan sendiri yang menyatakan bahwa video itu benar dan terjadi praktek yang disebutkan itu gitu. Jadi saya kira hitungan minggu ini selesai kasus ini, nggak perlu butuh waktu lama ini. Tinggal memanggil pihak-pihak yang dikaitkan di dalam. Tidak perlu ada pengkajian, bukan tidak ada perlu, tapi tidak perlu ada syarat administrasi yang terlalu bertele-tele, karena seluruhnya sudah dinyatakan ada barang bukti itu atau video itu adalah benar, itu bukan sesuatu yang direkayasa dan seterusnya itu gitu. Saya kira 1 minggu ini selesai kasus ini, nggak perlu terlalu berlama-lama dilakukan oleh Bawaslu gitu. Oke, Bang Ray, terima kasih. Pak Puadi, singkat saja. Dorongan dari Bang Ray juga dikatakan demikian, sudah jelas begitu ya, bahwa memang harus ada langkah tegas begitu, tidak boleh kemudian sedikit lalai begitu di sini. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan juga untuk mengantisipasi agar tidak ada kemudian pembagian-pembagian yang lainnya. Singkat saja Pak Puadi. Ya, pertama adalah bagaimana agar sosialisasi partai politik sebagai peserta pemilu itu tidak dimaknai sebagai sosialisasi yang mengarah pada kampanye, itu satu. Hanya saja dalam pandangan saya pribadi ya, perbuatan membagikan amplop ini kurang etis untuk dilakukan apabila dilakukan di tempat ibadah ya. Terlepas tempat ibadah tersebut adalah milik pribadi, kemudian tempat ibadah seyogianya juga harus dibebaskan dari berbagai bentuk praktek politik praktis, apalagi yang berbau dengan politik uang. Namun bukan berarti Bawaslu tidak dapat menindaknya, ya. Bawaslu bisa saja memproses dugaan pelanggaran tersebut dengan menggunakan instrumen yuridis, ya, yang lainnya, terutama dalam rangka menegakkan integritas pemilu. Itu pertama. Undang-undang pemilu memang secara filosofis membebankan Bawaslu untuk selalu memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan pemilu sebagai elemen vital pemilu itu sendiri. Nah, untuk itu saya sudah sampaikan untuk kepentingan Bawaslu Kabupaten Sumeneb ya,
untuk melakukan penelusuran yang tadi saya sampaikan dan melakukan investigasi dugaan pelanggaran tersebut, sehingga nanti hasil penelusuran dan investasi ini akan kita kaji lebih lanjut ya dalam rangka pengambilan keputusan. Ini saya perlu sampaikan juga nih Mas. Bisa saja ancamannya ini kalau merujuk ke ketentuan Undang-Undang 7 2017 di pasal 286 kaitannya dengan pelanggaran ya administrasi yang sifatnya TSM, terstruktur sistematisasi. Tidak ancaman ini bisa saja kalau rujukannya TSM sebelum dilakukan ya penetapan pasangan pasangan calon atau calon legislatif, dan kemudian pada saat nanti penetapan dia melakukan politik uang dikaitkan dengan TSM, tidak menutup kemungkinan bisa saja ancaman saja ini dalam prosesnya untuk dilakukan ya kaitannya dengan diskualifikasi calon legislatif kalau merujuk ke ketentuan 286 di Undang-Undang 7 tahun 2017. Demikian. Baik, kami sudah tangkap poin-poinnya di sini. Kita harapkan segera ada tanggapan dan juga langkah ini. Terima kasih Pak Bode, terima kasih Bang Ray Rangkuti sudah terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini sayang sekali perbincangan kita sangat singkat, tapi kita akan lanjutkan tentunya dalam kesempatan lainnya. Terima kasih. Baik, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.